Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, mengutus para rasul dan para nabi untuk memutus segala uzur bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berkata, rusulan mubasyirina wa mungdzirin. Itulah para rasul yang diutus untuk memberikan kabar gembira dan juga untuk memberikan peringatan. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah, agar manusia tidak punya uzur untuk menggugat Allah ba'dar rusul, setelah diutusnya para rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan mengazab suatu kaum hingga kami mengirim para rasul. Kemudian Allah berkata, wa uhiya ilayya hadzal qur'an liunzirakum bihi wa man balagh, dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini agar aku memberikan peringatan kepadamu dengan Al-Qur'an itu dan kepada orang-orang yang telah sampai Al-Qur'an kepadanya. Namun di sana ada hujjah yang Allah berikan kepada manusia, yang ini juga menjadi perkara sama kedudukannya dengan hujjah Al-Qur'an dan diutusnya para rasul. Yaitu apa? Umur kita menjadi hujjah bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Fatir tentang penghuni ahli neraka. Allah berkata, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Maka mereka penghuni ahli neraka berteriak, berkata, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka agar kami bisa beramal-amal soleh tidak seperti yang sudah kami amalkan. Maka Allah berkata, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku telah memanjangkan umurmu yang itu sudah cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan telah datang kepadamu pemberi peringatan, fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Maka rasakanlah azab neraka dan orang-orang zalim tidak akan mendapatkan penolong. Qatadah rahimahullah, beliau berkata, ketahuilah bahwasannya panjang umur itu adalah hujjah, dan marilah kita berlindung kepada Allah untuk dicela karena diberi panjang umur dan tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Maka dia berkata, sesungguhnya ayat ini turun berkaitan dengan orang yang berumur 18 tahun. Dalam riwayat Abdullah bin Mubarak dia mengatakan, ini adalah orang yang berumur 20 tahun. Dari Hasan Al-Basri dia mengatakan, ini adalah untuk orang yang sudah berumur 40 tahun. Semuanya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasan yang dimaksud umur di atas adalah penafsiran antara 18, 20 atau 40 tahun. Maka Ibnu Katsir menukil perkataan ulama salaf, bahwasannya idza balagha ahadukum arba'ina sanah, apabila salah seorang di antara mereka telah berumur 40 tahun, falyakhudh hidrahu minallah, maka hendaklah hati-hati ya terhadap hujjah yang Allah tegakkan pada dirinya. Kemudian Imam Nawawi menukil dalam kitab Riyadhus Shalihin, wa naqalu anna ahlal Madinah kanu idza balagha ahaduhum arba'ina sanah tafarraga lil ibadah. Mereka menukil bahwasannya ahlul Madinah apabila sudah umur 40 tahun, maka mereka mengkhususkan diri hanya untuk beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Bukhari, a'dzarallahu azza wa jalla ila mri'in akhara umrahu hatta ballaghahu sittina sanah. Allah telah memutus uzur seseorang yang Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dalam masalah dunia butuh berapa tahun seseorang untuk mempelajari ilmu agamanya? Dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, itu paling tidak umur antara 23 sampai 25 tahun. Namun ketika seseorang sudah berumur 30, 40 tahun, belum mengetahui tentang fikih toharoh, fikih sholat, fikih puasa,
Apakah orang semacam ini masih diberi uzur padahal dia hidup di sekitar ulama, hidup di majelis-majelis ilmu? Banyak orang yang bisa ditanya. Kewajiban orang awam adalah bertanya, sebagaimana Allah berkata, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama apabila engkau tidak mengetahui. Jangan sampai kita dicela seperti orang-orang yang hanya tahu ilmu dunia dan tidak tahu ilmu akhirat. Allah menyebutkan ya'lamuna dzahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui zahirnya ilmu dunia dan mereka sangat lalai dengan akhiratnya. Demikian juga dalam masalah kebutuhan dunia sehari-hari, kita selalu mencari informasi. Ketika mencari pekerjaan, mencari suatu barang, butuh kebutuhan rumah tangga, alat elektronik dan yang lainnya, kita tidak akan langsung membeli. Kita selalu mencari informasi, membandingkan antara kualitas dan harga. Bagaimana dengan kita yang ingin puasa Ramadan, dekat waktunya? Apakah kita termasuk orang-orang yang tidak peduli dengan ibadah kita? Ataukah kita termasuk orang-orang yang sangat peduli mempelajari fikih puasa, fikih Ramadan sebelum kita bertemu dengan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh dalam Al-Qur'an bagi orang yang sudah umur 40 tahun. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalatu ummuhu kurha wa wadu'athu kurha. Ibunya mengandung dalam susah payah dan melahirkan dalam susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Masa mengandung sampai menyapih itu adalah 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Ketika anak tersebut sudah mulai balik dan umur 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, berilah aku petunjuk agar senantiasa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholiha, dan berilah aku petunjuk agar bisa beramal soleh tardoh yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah anak keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya saya bertaubat kepadamu dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Rata-rata umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sangat jarang di antara mereka yang melebihi itu. Dalam hadis yang lain riwayat Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ara'aitakum lailatakum hadhi." Tahukah engkau apa yang terjadi pada malam ini? Fa in ala ra'si mi'ah sanah minha la yabqa man huwa 'alal ardi ahadun. Sesungguhnya setiap 100 tahun tidak tersisa seorang pun di antara umat ini yang hidup di muka bumi. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka dengan demikian, barang siapa yang meminta doa panjang umur, hukum asalnya boleh, akan tapi hendaklah ditakyid, hendaklah disisipkan umur panjang dalam ketaatan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas, ya, mendoakan Anas bin Malik agar diberi panjang umur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aktsir malahu wa waladah wa atil hayatahu waghfir lahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya, anaknya, panjangkan umurnya, dan ampunilah dia. Maka Anas ini adalah salah satu sahabat yang panjang umurnya, 100 tahun lebih, dan memiliki anak dan cucu sekitar 106 anak dan cucu. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ruwaifi, "Wahai Ruwaifi, semoga panjang umurmu, maka beritahukan kepada manusia, barang siapa yang mengikat jenggotnya sebagai tanda duka,
atau memakai jimat tali busur, atau beristinja dengan kotoran hewan atau tulang, beritahukan sesungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita dengan mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya dan jelek amalnya. Hadis riwayat Imam Albani rahimahullah disebutkan dalam Sahih Al-Jami'. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Adapun umur yang panjang akan tetapi tidak diikuti dengan amal soleh, maka hanya memperbanyak dosa dan akan memperberat azabnya. Allah menyebutkan tentang orang Yahudi, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladina asyraku. Dan engkau mendapatkan orang Yahudi itu adalah orang yang paling tamak untuk panjang umur, bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Salah satu di antara mereka ingin seandainya dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azab, akan tetapi dia tidak akan selamat dari azab. Apa gunanya panjang umur kalau ujung-ujungnya juga masuk neraka dan azabnya lebih berat, hisabnya lebih sulit. Namun perlu diketahui bagi orang yang berdoa untuk panjang umur, bahwasannya panjang umur ada konsekuensinya, yaitu apa? Akan dikurangi seluruh nikmat-nikmat jasadnya. Allah berkata, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Maka barang siapa yang kami panjangkan umurnya, akan kami kembalikan kepada awal penciptaannya. Apakah mereka tidak berakal? Allah berkata dalam ayat yang lain, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah yang menciptakanmu dari lemah kemudian kuat, dan Allah jadikan setelah kuat itu menjadi lemah lagi. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah, dan beruban. Yakhluqu ma yasha. Allah mencipta apa yang Dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ada di antara hamba-hamba Allah yang diberi pilihan untuk panjang umur, akan tapi ternyata mereka memilih untuk segera bertemu dengan Allah. Di antaranya adalah kisah Nabi Musa yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Maka ditempeleng oleh Nabi Musa. Malaikat ini kembali kepada Allah dan berkata, engkau mengirimku kepada orang yang tidak mau mati. Maka Allah berkata, kembalilah ke dia, beritahukan agar meletakkan telapak tangannya di atas punggung sapi. Setiap bulu yang tertutup oleh telapak tangannya itulah sisa dari hidupnya. Maka Nabi Musa berkata, setelah itu apa? Ya, Allah menjawab, mati. Setelah itu adalah mati. Maka Nabi Musa menjawab, kalau begitu sekarang. Kalau begitu sekarang. Kisah yang kedua adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan ada seorang hamba yang diberi pilihan antara dipanjangkan umurnya, diberi apapun yang dia mau dari kekayaan dunia, dan antara bertemu dan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Ternyata dia memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka Abu Bakar menangis. Dan kami bertanya-tanya, kenapa Abu Bakar menangis? Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kami tebus engkau dengan ibu dan ayah-ayah kami. Ternyata Abu Bakar adalah orang yang paling faham di antara kami, bahwasannya hamba yang diberi pilihan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari, dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi itu meninggal kecuali diberi pilihan antara dunia dan akhirat. Dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit yang beliau meninggal, Rasulullah berkata, ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Maka Aisyah berkata, fadhonantu annahu khuyyir,
maka aku menyangka waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanda-tanda kepada kita kapan ajal kita itu sudah dekat. Adapun kapan kita mati tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi kapan ajal kita sudah dekat, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanda-tanda itu. Maka ketika Allah menyebutkan dalam ayat di atas, ya, waja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan kepadamu. Sebagian menafsirkan itu adalah Al-Qur'an, sebagian menafsirkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian menafsirkan itu adalah uban yang menjadi tanda bahwasannya Anda sudah tua, bahwasannya Anda sudah mendekati kematian, maka waktunya untuk mempersiapkan. Ini juga yang Allah beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang penafsiran idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan fathu Mekkah, maka engkau akan melihat manusia itu masuk Islam secara berbondong-bondong, tidak lagi satu-satu sembunyi-sembunyi, tapi satu kabilah masuk Islam dan jazirah Arab menjadi negara Islam. Maka Allah menyebutkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah, memuji Rabbmu, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ketika ini ditanyakan kepada Ibnu Abbas, dia menafsirkan dengan penafsiran yang berbeda dengan para sahabat. Ibnu Abbas mengatakan ini adalah isyarat dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sudah menguasai kota Mekkah, seakan-akan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajalmu sudah dekat. Manfaatkan sisa-sisa hidupmu untuk memperbanyak ibadah, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan penafsiran ini dibenarkan oleh Umar. Maka Umar mengatakan, aku tidak mengatakan kecuali seperti itu. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia menyebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir masa hidupnya, beliau memperbanyak doa ketika rukuk dan sujud. Bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Ya Allah, maha suci engkau, aku memujimu, maka ampunilah aku. Maka di akhir hadis Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan yata awwalul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa itu untuk menafsirkan Al-Qur'an. Mana Al-Qur'an ditafsirkan? Surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Sekarang pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang sadar bahwasannya umur kita ini sudah dekat dengan kematian? Apa yang sudah kita persiapkan?